Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku pengen sharing ke kalian tentang kerja di Turki gitu. Gimana caranya kalian dapat kerja di sini, terus berapa gajinya, terus kayak gimana situasi ketika kalian kerja di sini. Itu aku bakalan sharing ke kalian. So ya, keep on watching. Jadi kali ini aku pengen sharing ke kalian tentang pengalaman aku kerja di sini selama beberapa hari. By the way, sekarang aku bukan di villa tempat aku kerja, bakalan launching gitu, dan villa ini adalah villa baru. Jadi I'm so excited to be the part of them when they are grow up. Kali ini aku sekarang di rumah yang sangat tua banget, tapi ini kadang ada renovasinya dikit, jadi ini aku ada di attiknya gitu, kayak di bagian atasnya gitu. And I'll show you guys the situation in here. It's so beautiful. Dan ya, jadi kalau aku kerja di sini tuh rasanya itu kayak emang healing sih, beneran healing banget. Apalagi di sana itu foggy there, dan I love foggy. Di sana BTW kayak ada gunung gitu yang bersalju. Walaupun musim panas pun, tapi dia tetap bersalju karena dia ada di dataran yang sangat tinggi. Jadi emang di situ bersalju. Tapi sekarang nggak kelihatan. Mungkin I will show you this video. Jadi aku seneng banget kerja di sini karena first aku dapat bos yang nggak bos, bisa dibilang itu kayak mamaku gitu, dan beliau itu sabar banget. Beliau punya 2 anak btw, kedua anaknya tuh cewek. Yang pertama itu umurnya 6 tahun, yang anak kedua itu umur 1 tahun. Jadi ablanya tuh baik banget sama aku. Di sini BTW ablanya tuh kayak sering masakin aku juga, dan aku terharu banget kemarin karena ablanya suka nanya-nanya aku suka makan apa kan. Jadi kan kalau orang Indonesia makan itu kan harus pakai nasi. Jadi ablanya tuh emang langsung buatin nasi gitu loh guys. Terus langsung dibeliinnya ayam. Soalnya beliau tahu kalau aku suka ayam. Enaknya kerja di sini tuh, aku nggak tahu ya yang lain, tapi alhamdulillah aku dapat bos yang nggak bosi, yang merangkul, dan beliau bilang ke aku kalau aku udah dianggap sebagai keluarga beliau gitu. Dan ya, semuanya di sini kayak makan beliau yang buatin, terus tempat tinggal udah ada di sini. BTW aku untuk sementara aja tinggal di sini, dan antara hari Jumat atau hari Sabtu kita bakalan pindah ke villanya di sana. Terus habis itu besok kita bakalan shopping untuk peralatan dapur untuk di villanya. BTW villanya tuh kayak di bawahnya tuh kayak ada restoran emang untuk villa itu doang. Terus kayak setiap orang kesana itu bakalan disiapin sarapan sama makan siangnya di situ. Dan beliau cari koki, tapi sampai sekarang belum ketemu kokinya. Dan enaknya di sini tuh, jadi setiap abla itu kenal gitu loh orang-orang di sini. Terus habis itu ablanya kayak punya keluarga yang emang tepat untuk rekreasi gitu. Jadi kemarin itu aku kesana diajak, kayak kemana-mana pasti aku diajak sama ablanya untuk pergi jalan-jalan gitu. Terus misalnya kalau anaknya pengen jajan, pasti aku juga dijajanin gitu loh sama ablanya. Aku nggak keluar duit sepeser pun di sini. Untuk makan, untuk tempat tinggal, untuk healing juga aku nggak keluar duit sama sekali di sini. Jadi enak banget untuk nabung. Terus di sini emang alamnya emang enak banget untuk healing, karena aku juga suka banget hutan-hutan berkabut gitu. Jadi sekarang itu lagi berkabut guys di sini. Dan ya, btw keluarganya tadi aku diajak kan untuk ulang tahun teman anaknya yang usia 1 tahun, tapi aku nggak mau ikut, dan jadinya aku buat video ini dan sharing bareng kalian. Dan untuk gaji, aku bakalan transparan ke kalian soal gaji di sini. Dan gaji rata-rata kita di sini tuh btw aku nggak hanya aku doang, tapi banyak juga anak-anak Indo lain yang kerja di sini. Jadi aku dapat informasi dari grup waktu itu
di sini kan kalau informasi kan emang cepet banget kan. Misalnya ada orang yang udah kerja di sini, misalnya anak Indo, pasti ablanya juga bilang ke anak Indo itu, ada nggak yang mau kerja di sini 2 orang, atau ada nggak yang mau kerja di sana 4 orang gitu. Pokoknya informasi itu emang cepet banget sampainya. Dan aku dapat informasi BTW di grup aku pengen kesini kenapa, karena ada teman aku yang awalnya pernah kesini dan juga bisa ngasih tahu situasinya di sini, makanya aku pengen kerja di sini. Itu karena itu udah ada beberapa temanku yang kerja di daerah sini, which is di Rize ini. That's why aku pengen keluar dari zona nyaman gitu loh guys. Tahun lalu aku nggak kerja dan aku bosan banget di Barton. Bayangin guys, 3,5 bulan itu kalian libur dan nggak tahu mau ngapain gitu. Dan ya, kali ini aku disibukin sama kerja, terus studi aku kan sekarang lagi online. Dan kali ini aku juga lagi sibuk untuk ngurus platform belajar bahasa Turki aku di Lale Education. So buat kalian yang mau daftar, kalian bisa langsung aja kepoin Instagramnya, karena di situ kita punya tutor-tutor berkualitas yang sudah berpengalaman. Dan untuk private class kita ada promo 1 bulan itu cuma 500.000, dan itu emang bagus banget untuk kalian yang mau belajar bahasa Turki. Dan kita juga punya kelas reguler. So tunggu apa lagi? Langsung daftar sekarang ya. Ini cara daftarnya. Terus bentar lagi mau ujian final exam. Ini tuh bakalan tanggal 12 Juni. Karena itu BTW tanggal 7 Juni. Dan insya Allah kita bakalan ujian di tanggal 12 itu. Dan di sini enaknya aku ketika ada DARS ablanya itu emang respect banget, karena aku masih student. Jadi setiap aku mau apapun pasti ablanya selalu bilang, kalau ada apa-apa bilang ke aku ya. Pokoknya ablanya tuh kayak the best banget sih. Aku bersyukur banget bisa tinggal di sini dan punya keluarga. Aku merasa aku punya keluarga di sini karena ablanya itu juga open minded guys. Ablanya juga bisa bahasa Inggris. Jadi aku kalau di sini itu aku ngomong Inggris juga bareng ablanya, karena ablanya juga pengen aku ngajarin anaknya bahasa Inggris gitu. Punya teman main bareng anaknya. Aku nggak bakalan lupa tentang how I speak English gitu, karena banyak beberapa teman aku yang lupa how to speak English properly. Jadi aku seneng banget aku bisa ngelatih komunikasi aku dalam berbahasa Inggris bareng ablanya. Terus kalau untuk gajinya, aku belum bilang sebelumnya, itu kita dapat gaji 10.000 per bulan, which is 10.000 itu sekarang 6.900-an. Tapi guys, yang sebelum aku kesini aku lihat 10.000 itu 7.500.000, tapi sekarang lira itu anjlok banget. Dan sayangnya segitu sih guys. Kalau kita misalnya kerja di sini, kita tuh emang depend sama lira gitu. Kalau liranya turun, jadi kalau kita mau nukarin ke rupiah itu juga bakalan turun gitu. Dan ya semoga aja lira bakalan naik lagi selama beberapa hari ke depan. Jadi kita kerja di sini tuh untuk ditukarin ke rupiah juga nggak turun-turun amat. Ya hopefully everything will be normal. Aku lihat berita itu Bapak Erdogan itu kan kepilih jadi presiden, terus habis itu beliau kayak milih lagi menteri keuangannya gitu, dan menteri keuangannya bilang kalau misalnya ekonomi bakalan baik lagi dengan naikin suku bunga. I don't know about this, and yeah, we will see. Itu aja sih insight aku tentang kerja di sini. BTW aku kayak belum mulai kerja gitu. Aku bakalan kerja ketika ntar hotelnya buka, tapi aku tetap dibayar ntar. Soalnya aku di sini kayak bersih-bersih rumah, terus kayak nemenin anaknya gitu, jadi babysitter. Pokoknya insya Allah aku juga bakalan digaji selama sebulan ini. Nanti aku rencana 4 bulan atau 3 bulan setengah aku bakalan kerja di sini guys. Dan ya hitung-hitung nabung, kayak hitung-hitung cari pengalaman, hitung-hitung cari relasi, karena ablanya juga bisa dibilang emang relasinya itu banyak banget. Beliau nggak hanya punya hotel, which is beliau juga punya peternakan lebah. Itu tuh udah terkenal banget madunya. Madunya itu nggak sembarang madu, tapi itu madunya mahal banget. Kemarin ablanya tuh juga liatin aku kalau pemeran yang di Ayla. Kalian tahu nggak sih film Ayla? Menceritakan tentang zaman dahulu ketika perang dunia kedua atau nggak ke satu, perang ke dunia kedua kalau nggak salah. Itu tuh orang Turki itu nolong orang Korea gitu. Aku saranin kalian tonton video itu, soalnya itu mengharukan banget, sedih banget. Dan ya pemainnya itu yang cowoknya itu pernah kesini dan teman baiknya suaminya Abla ini. Jadi emang Ablanya tuh banyak banget relasi, dan aku bersyukur banget sih punya bos
tapi aku nggak nganggap dia bos, tapi aku nganggap beliau itu adalah mama aku, kakak aku, teman sharing aku. Pokoknya aku kalau sambil kerja itu kan abangnya sering nanya gitu, terus aku sukanya. Dan anaknya juga sweet banget, dan anaknya juga cantik banget. Kalian tahu kan kalau orang Turki itu cantik, tapi beliau nggak mau kalau muka beliau di share sama anak-anaknya, pokoknya keluarganya beliau nggak mau. Pokoknya beliau pengen itu jadi private doang. Tapi kalau misalnya aku buat video terus aku sendiri yang ngetag kayak mukaku sendiri, terus suasana alam di sini, itu boleh banget, dan beliau suka banget. Kemarin juga beliau minta video yang aku tag dari iPad aku. I really love to work here. Jadi anaknya tuh nggak mau kalau aku pergi. Terus aku bilang ke anaknya kalau aku bakalan datang lagi musim panas depan, insya Allah, aku bilang ke anaknya. Soalnya anaknya tuh kayak suka banget gitu loh sama aku. Alhamdulillahnya gitu, pas pertama kali ketemu aja kayak langsung dipeluk, langsung dicium. Padahal itu aku nggak pernah ketemu loh guys sama anaknya, tapi kayak aduh lucu banget, sweet banget anaknya gitu. Tapi kadang nakal, tapi itu it's okay lah ya, karena masih anak-anak kan, itu dimaklumin aja. Tapi aku bersyukur banget. So sampai situ doang cerita aku tentang how I work here. Terus aku juga ngasih saran ke kalian kalau misalnya kalian kerja di sini sebagai mahasiswa itu kan bisa dibilang ilegal lah, bisa dibilang. Jadi kalau kalian misalnya entah terima gaji, sebisa mungkin kalian itu terima dengan nakit, jangan langsung ditransfer gitu kan. Ntar kalau misalnya digerebek polisi kan nanti kalian bakalan dilihat IBAN kalian atau zirat kalian atau bank kalian, bank Turki kalian itu nanti dilihat riwayatnya. Ini berarti kalian emang kerja di sini. Jadi kalian sebisa mungkin ambilnya itu nakit atau cash gitu. Jadi kalian ntar ke bank atau ke ATM itu kalian masukin sendiri duitnya gitu. Menurut aku sih gitu, supaya gak terjadi hal yang diinginkan gitu. Karena kan kita ilegal di sini, dan sebisa mungkin jaga kerahasiaan itu. Tapi alhamdulillahnya di sini teman-teman aku sebelumnya itu alhamdulillah nggak kenapa-napa, jadi insya Allah nggak kenapa-napa. And ya itu aja guys ceritanya untuk hari ini. And kalau kalian ada pengalaman kerja di Turki, kalian juga bisa drop insight kalian di bawah dan sharing ke teman-teman semuanya. Atau kalian pengen pertanyaan, kalian bisa aja drop comment down below. And yeah, thanks so much for watching this video guys. I hope you like it, and I'll see you guys on my next one. Bye bye.